Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam ya. Video ini adalah pengganti untuk mata kuliah manajemen strategik, karena saya berhalangan untuk hadir karena berada di luar kota. Nah, untuk judul sub video ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang level dalam strategi. Pada video sebelumnya atau pada sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang level of management yang terdiri dari 3 level. Nah, level pertama yaitu korporasi strategi sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan strategi yang ada pada level middle ya, atau level yang menengah, atau disebut dengan middle level strategi atau strategi unit bisnis. Nah, ini posisinya nanti berada di bagian tengah pada level of management. Yang kita ketahui level of management itu terdiri dari 3 level ya. Pertama adalah top management, yang kedua yang posisi di tengah dalam posisi gambar piramid adalah strategi middle ya, middle strategi atau middle level. Sedangkan yang paling bawah disebut dengan lower of management, yang paling rendah. Nah, untuk top management strateginya adalah corporate strategi. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Corporate strategi itu ada terdiri dari 3 strategi. Pertama, strategi grow, kedua strategi yang kedua adalah strategi stabilisasi, dan ketiga adalah strategi retrenchment ya, atau penciutan, dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, lanjutan dari video ini atau materi kuliah ini adalah yang kita akan bahas pada sesi ini adalah tentang level of management yang di posisi middle. Strateginya adalah strategi unit bisnis. Nah, ini gambar yang sebelumnya sudah saya berikan ya pada pertemuan sebelumnya. Anda bisa cek di video sebelumnya atau di sesi sebelumnya, bahwa di level corporate itu ada 3 ya, sudah saya sampaikan. Pertama adalah grow, kedua adalah stabilisasi, dan yang ketiga adalah retrenchment. Nah, pada sesi video ini kita hanya fokus kepada level of unit bisnis ya, atau disebut dengan cost leadership. Strateginya ada 3 ya. Pertama cost leadership, kedua diferensiasi, yang ketiga adalah fokus. Fokus terdiri dari 2 strategi, ada yang biaya dan diferensiasi ya. Jadi strategi dalam level unit bisnis ini adalah strategi yang diambil oleh struktur organisasi yang berada di posisi middle. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan dan kita sudah diskusikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di posisi top kita sudah tahu ya, posisinya adalah CEO, pemilik saham, pemilik modal, dan seterusnya. Sedangkan yang di middle adalah manajer ya, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasional, manajer SDM. Nah, posisinya adalah posisi manajer yang mengambil keputusan hanya kepada manajer saja, dan dia hanya mengambil keputusan hanya di skop middle ya. Tujuannya adalah mensupport sebenarnya strategi yang ada di level corporate. Nah, turunan dari level unit bisnis ini asalnya berasal dari strategi level corporate ya, diturunkan dari level corporate kepada level unit bisnis. Adapun beberapa pilihan strategi yang bisa digunakan untuk level unit bisnis ini adalah
Pertama, cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Nanti kita akan bahas apa saja yang ada pada level unit bisnis. Nah, strategi unit bisnis atau bisnis unit strategi menggunakan strategi bersaing ya. Jadi asal usul dari unit bisnis ini berasal dari strategi bersaing. Karena kita ketahui bahwa dalam bisnis persaingan itu mutlak adanya ya, dan wajib ada. Kenapa? Karena dari persaingan itulah perusahaan atau produsen akan memberikan kualitas yang lebih baik produknya kepada konsumen, baik produk ataupun jasa. Jika seandainya suatu organisasi atau perusahaan tidak memiliki yang namanya persaingan, maka itu akan sulit ya untuk mengembangkan produk, menciptakan produk, berinovasi, memanjakan konsumen ya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya bersaingan ini maka kita akan mendapatkan nilai yang baru, konsumen akan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Terus siapa yang cepat berinovasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka dia akan menjadi pimpinan pasar dalam market atau industri tertentu. Nah, di dalam strategi Porter ada beberapa strategi yang kita akan bahas ya. Nah, tadi sudah singgung bahwa di unit bisnis itu ada 3 strategi. Pertama adalah kepemimpinan, terus diferensiasi atau fokus. Nah, ini gambarnya ya. Jadi tidak bisa kita lepaskan dari teori yang disampaikan oleh Michael Porter ya, bahwa untuk bersaing di unit bisnis maka dia harus memilih 4 strategi yang harus digunakan. Yang pertama kita akan bahas adalah keunggulan biaya dulu ya. Ini ya. Kita akan bahas keunggulan biaya. Apa itu keunggulan biaya? Nah, yang disebut dengan keunggulan biaya adalah strategi cost leadership atau kepemimpinan biaya. Itu terdiri dari merupakan strategi bersaing yang bertujuan pada pasar yang luas, yang sangat menentukan efisiensi dalam setiap operasinya. Jadi sederhananya konsep ini adalah kita produksi massal, barangnya massal ya, murah, dan biaya operasionalnya minim ya atau efisiensi. Nah, strategi ini biasanya digunakan untuk produk-produk shopping good ya atau premier good atau kebutuhan sehari-hari seperti sabun ya yang diciptakan oleh Unilever atau Wingsput, Rinso, Daya ya, itu dia menggunakan strategi cost leadership. Jadi semakin besar biaya produksinya atau semakin banyak jumlah produksinya, maka keuntungannya juga semakin besar dan efisiensinya lebih bisa ditingkatkan. Seperti Aqua ya. Nah, Aqua juga menerapkan strategi cost leadership. Terus minum-minuman ya, pokoknya yang serba minum-minuman yang diproduksi secara massal itu menggunakan strategi cost leadership. Jadi strategi cost leadership adalah mengutamakan yang namanya efisiensi biaya dan memaksimalkan laba dengan cara menciptakan produk sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ya, tidak terbatas kepada segmen tertentu. Dia bisa masuk ke seluruh segmen. Jadi seperti contohnya Aqua ya. Aqua bisa diminum oleh semua kalangan ya, baik anak-anak maupun sampai orang tua dan lanjut usia, tidak masalah. Jadi seluruh segmen bisa menikmati Aqua. Begitu juga dengan Indomie ya, juga menggunakan strategi cost leadership. Atau Wingsput ya, menciptakan mie sedap, juga menggunakan strategi cost leadership dengan menciptakan produk sebanyak-banyaknya sehingga dapat dijangkau oleh konsumen. Walaupun biaya untungannya sedikit ya, walaupun keuntungannya sedikit tapi perputarannya cepat ya. Nah, ini konsep yang juga diterapkan oleh sebagian perusahaan-perusahaan Cina ya.
biarlah harganya murah tapi perputarannya cepat, sehingga perputaran ekonominya juga semakin cepat. Paham ya? Jadi ini strategi namanya cost leadership, memfokuskan kepada kepemimpinan biaya, efisiensi biaya, efisiensi operasi, efisiensi waktu, tapi menguntungkan bagi perusahaan. Itu yang pertama ya, kita masuk ke unggulan biaya. Jadi mengutamakan biaya. Yang kedua adalah diferensiasi. Nah, diferensiasi ini berbeda dengan keunggulan biaya ya. Jadi kita lihat apa saja contohnya yang terdiri strategi diferensiasi. Jadi diferensiasi juga ditunjukkan untuk pasar yang luas dan melibatkan penciptaan produk atau jasa yang dianggap memiliki keunikan ya di suatu industri. Dari keunikan ini perusahaan dapat membebankan harga ekstra premium bagi produknya. Nah, ini juga dilakukan ya. Jadi strategi diferensiasi ini dia menciptakan produk itu juga cukup banyak, tapi dia memiliki keunikan. Nah, keunikan ini Anda harus bayar untuk mendapatkannya. Seperti Anda beli Samsung ya, dia punya keunikan. Apalagi beli iPhone ya, itu juga memiliki keunikan. Harganya memang premium ya, karena kita bayar ekstra dari situ. Atau sepeda motor ya. Sepeda motor yang diciptakan oleh Kawasaki, dia memiliki keunikan dari setiap produknya, sehingga orang mau membeli produk tersebut karena memiliki perbedaan dari produknya atau produk yang di pasaran saat ini. Seperti juga produk makanan ya, misalnya warung kopi atau kopi shop. Nah, antara Starbucks dengan warung-warung yang biasa itu berbeda ya, padahal produknya sama ya, kopi juga, tapi dia memiliki keunikan. Mungkin keunikan rasa, keunikan bentuk, atau praktis dari tempat kita mengopi di situ. Nah, itulah yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, itu yang disebut dengan strategi diferensiasi yang hanya berfokus kepada keunikan dari produk tersebut. Semakin unik produk tersebut, maka konsumen harus bayar mahal ya untuk mendapatkan produk tersebut. Jadi mana yang lebih bagus antara strategi diferensiasi dengan cost leadership? Keduanya bagus ya. Keduanya bagus, tinggal dipilih apakah mau yang mengambil yang diferensiasi atau yang cost leadership. Tergantung dari konsep usaha yang Anda gunakan saat ini ya. Seperti es teh ya. Es teh itu kan sama kayak es teh biasa ya. Cuman dia punya keunikan dari desain, dari rasa, dari toko, bentuk toko ya, desain cup. Nah, itu yang membuat dia unik, yang membedakan dari pesaing-pesaingnya. Begitu juga dengan jus ya, boleh ya. Dia berciptakan massa, tapi dia memiliki keunikan dari jusnya. Nah, keunikan itu yang harus dibayar dengan mahal. Oke ya. Jadi kita sudah bahas. Pertama adalah keunggulan biaya, kedua adalah diferensiasi. Nah, yang ketiga adalah fokus keunggulan biaya ya. Nah, fokus keunggulan biaya ini adalah strategi di mana perusahaan membuat efisiensi biaya tapi sekaligus menceruk pasar-pasar tertentu yang mengganggu pemimpin pasar atau market leader ya. Jadi ini dia mencoba masuk ke dalam ceruk pasar yang tidak diganggu, yang tidak diurus oleh pemimpin pasar. Dia masuk di situ untuk mengganggu, sekaligus mencari ceruk pasar yang mengganggu pemimpin pasar. Seperti saat ini ya, kita lihat seperti smartphone. Kita tahu bahwa smartphone saat ini yang menjadi pemimpin pasar ada dua brand ya. Apa itu? iPhone dan Samsung ya. Nah, ada sebagian bisnismen yang membuat produk ya yang coba mengganggu pasar tertentu ya, dan membuat itu lebih efisien produksinya. Contohnya Vivo ya, Oppo. Nah, dia membuat Xiaomi ya, dia membuat efisiensi produksi ya. Kenapa kita bilang Oppo dan Vivo bisa speknya tinggi ya, speknya tinggi.
fiturnya tinggi tapi harganya murah ya. Berarti dia mampu membuat efisien produksi lebih rendah ya, lebih tinggi maksudnya ya. Jadi kita bisa memesinkan biaya produksi sehingga dia bisa menjual produk yang sama dengan market leader ya, spek yang leader sama bahkan lebih bagus. Nah, dan di situ konsumen jadi bimbang ya, apakah mau membeli Samsung, iPhone atau Vivo atau Oppo. Padahal speknya hampir sama, sekitar misalnya ada yang 16 juta, ada yang 5 juta ya, ada yang 3 juta. Nah, speknya sama. Cuman yang menjadi perbedaan adalah pada brand ya. Nah, brand ini sangat kuat di masyarakat. Jadi ketika brand ini menjadi pertimbangan seorang membeli produk, maka spek tidak dipedulikan ya. Spek tidak dipedulikan, yang penting dia mencari brand dari produk tersebut. Dan ini tidak masalah ya. Dan ini sangat menguntungkan perusahaan yang mampu membuat keunikan dari brandnya. Oke, itu yang fokus strategi ya. Sedangkan ada yang fokus diferensiasi adalah syaratnya harus menguntungkan kita ya. Kedua, penting bagi konsumen. Terus juga harus dapat dikomunikasikan dan tidak mudah ditiru ya. Inilah yang disebut dengan value ya, nilai unique value atau keunikan nilai. Nah, ini yang terjadi di iPhone ya. Dia fokus kepada diferensiasi, membuat produknya berbeda dengan produk yang lain. Dari OS saja berbeda ya. Dia sendirian OS-nya, sedangkan Vivo, Oppo hampir seluruhnya menggunakan Android sebagai OS-nya. Nah, dia memiliki keunikan ya. Nah, keunikan inilah yang menguntungkan bagi perusahaan dan menurut konsumen juga penting dengan fitur-fitur di dalamnya. Terus juga dia mampu mengkomunikasikan brandnya. Terus produk ini juga sulit untuk ditiru ya. Nah, kita akan sulit untuk meniru produk-produk yang memiliki diferensiasi yang baik. Jadi ini sudah kita bahas ya. Nah, ini ada 4 strategi. Anda apakah mau fokus kepada keunggulan biaya atau fokus kepada diferensiasi, atau hanya diferensiasi saja atau keunggulan biaya? Keempat strategi ini sangat bagus ya. Tergantung dari konsep awal pembuatan bisnis. Apakah mau menggunakan fokus diferensiasi, fokus keunggulan biaya, atau diferensiasi atau keunggulan biaya. Ini tergantung dari bisnis yang Anda pilih. Tujuan strategi level fungsional, oke ya. Oke. Nah, jadi ini adalah beberapa taktik bersaing kapan dan di mana ya. Pilihan strategi menyerang, ada yang menggunakan head to head. Nah, jadi strategi di unit bisnis ini ada pilihannya ya. Ada yang menggunakan strategi head to head ya. Head to head itu adalah dia strategi perang produknya berhadapan ya. Seperti yang terjadi antara Samsung dengan iPhone. Setiap Samsung mengeluarkan seri S, Galaxy S terbaru, maka iPhone pun mengeluarkan seri iPhone-nya terbaru ya. Sekarang yang lagi berperang adalah Samsung S22 dengan iPhone 13. Nah, itu head to head ya. Atau seperti Unilag dengan Umri ya, itu sebenarnya head to head dalam menyusun strategi-strateginya. Terus ada yang bypass, Securman dan Bergelia ya. Jadi ini pilihan yang bisa perusahaan gunakan untuk taktik bersaing ya di dalam unit bisnis. Bisa juga dengan teknik bergerilya ya. Gerilya itu kita masuk ke pasar secara diam-diam ya. Kita mencuci otak calon konsumen yang sudah patuh dengan suatu produk, tapi kita bisa merubahnya dan membeli produk kita. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Vivo, Oppo ya, Xiaomi. Sebenarnya dia berteknik sebagai teknik bergerilya ya, secara sembunyi-sembunyi. Nah, thank you ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Silahkan ditonton dan disimak dan berikan komentar di bawah
sebagai bukti kehadiran untuk mata kuliah manajemen strategi pada sisi strategi unit bisnis. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.